kita nih, ayo buruan gabung. Oh iya, Ayo, siap. apa namanya? Pantang ini. Tulis temanya dulu. Peran pemuda ya temanya. Peran pemuda. Bentar ya teman-teman, kita tulis dulu judulnya. Pemuda sesuaikan diri Mantap kali lah. produktif Dapat kali ya gini ya. demi COVID-19. Oke. Coba kita sematkan dulu pin komen. Oke. Nah, apa kabar nih? Oke, dari join ya. Bisa bentar. Aku gak pernah efek. Jeda gimana? Bentar. Enggak, itu We're mah. going live. Masih lama. Itu mah aja gabung jauh. Ya udah. Gimana nih? 19. Oke. Diginiin kalau di hal-hal yang ada. Lambai-lambai dulu ya sambil nunggu materi. Wave. Sempet nih. Apa kabar teman-temannya semua? Wah. Iya, iya sekarang. Iya, berarti. Enggak. Kita bantuin cara nulis. Cara speaking. Ini dia sendiri apa? Kapan tahu? Kau bisa. Ntar lagi persiapan, kita lagi nunggu pematerinya ya teman-teman. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana kesehatan teman-teman? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Ntar oke. Ya. Halo Kak Labib. Ya. Habib Munzir. Apa kabar nih? Ntar ya. Halo teman-teman yang baru bergabung, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya selama pandemi gini. Oke. Halo Kak Novi. Halo teman-teman yang baru bergabung. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya teman-teman yang baru bergabung. Bentar ya. Halo teman-teman yang baru bergabung. Halo. Semoga sehat selalu ya. Gimana kabarnya? Keadaannya? Semoga lancar. Bukan terus lanjut. Tembok. Kok ada tembok Cina pula lagi. Ya diimpor langsung nih Kak.
Aduh ya. Indonesia ya lagi, Jogja lagi kemarau-kemarau gini emang. Maaf ya teman-teman, agak gerah. Aku bakal banyak ngelap wajah mungkin. Halo teman-teman yang baru bergabung. Kita sambil nunggu bentar ya, pemateri, bintang tamunya. Kalau misal udah ready, kita langsung pembukaan terus langsung ngobrol-ngobrol. Oke, halo semua. 7. Coba kita lihat sih, udah mulai gabung belum ya? Oh, belum. Oke. Halo teman-teman yang baru gabung, gimana kabarnya? Semoga sehat, selalu sehat di tengah pandemi gini. Kita tunggu pematerinya bentar ya. Kedua dulu. Sambat dulu, aduh. Takut nih, aku nggak bisa menyediakan tempat untuk sambat ya, karena berbeda topik dengan malam ini. Kalau urusan sambat mah harusnya langsung dari tempat, jangan yang model online kayak gini. Halo teman-teman yang baru gabung. Jangan sambat dulu dong. Sambat boleh, kalian sambat, tapi aku nggak bisa merespon lebih jauh tapi. Oh, udah oke. Nah, selamat malam teman-teman semua. Ya, kita mulai ya. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, teman-teman semua apa kabar? Semoga tetap selalu sehat ya di tengah pandemi gini. Nah, seneng banget kita bisa berjumpa lagi teman-teman ya di live pada malam hari ini. Sebelumnya kenalin, nama aku Jauhari Asman, Jauhari ya. Aku akan memandu sesi talk show ya pada malam hari ini. Di sesi live kali ini tentang peran pemuda menyesuaikan diri dan tetap produktif di tengah pandemi COVID-19, teman-teman semuanya. Nah, berbicara tentang produktif, tentu setiap dari kita mempunyai harapan kan. Ya, harapan ingin tetap semangat lah, tetap produktif ya gitu kan selama masa pandemi ini dan dalam berkegiatan sehari-hari gitu, terlebih di masa WFH kayak gitu, work from home seperti sekarang ini. Cuman kenyataannya itu justru sebaliknya gitu. Kita malah lebih banyak dari kita tuh kayak mager-mageran gitu ya. Di situ juga bingung hal produktif apa gitu yang bisa kita lakuin selama di rumah sekarang ini gitu. Nah, kali ini kita akan coba ngobrol-ngobrol nih ya sama bintang tamu kita yang nanti akan bergabung. Bintang tamu kita ini tentu kece pastinya ya, kece. Dan beliau ini adalah influencer, seniman dalam dunia seni pertunjukan, khususnya koreografer, tari gitu ya. Dan karya beliau juga udah mengikuti festival yang dalam negeri, luar negeri, pokoknya jejak karyanya itu banyak gitu dan banyak menginspirasi orang. Nah, kita coba undang langsung ya bintang tamu kita. Nah, coba kita undang. Mana udah? Mana? Iya.
Nah, halo Mbak Mila Halo, Rosinta. selamat malam. Apa kabar Mbak? Kabar baik deh jauh hari. Aku panggilnya jauh apa hari ini? Eh, Atau jauh jauh, jauh, hari? jauh. Oh, Terserah jauh sih aja Mbak. ya. Nah, eh, Mbak Mila nih kabarnya baik ya, Alhamdulillah ya. Nah Mbak, Iya, alhamdulillah kita baik. kan malam ini bakal bicarain tentang apa ya, menyesuaikan diri dan tetap produktif ya di masa pandemi COVID ini ya. Nah, Mhm. kalau misalkan ya Mbak sendiri nih di masa pandemi begini nih, hal dan kegiatan apa Mbak yang berdampak gitu kepada aktivitas Mbak sebagai seniman gitu dan rumah Mhm. tangga juga ibu rumah tangga, terus gimana cara Mbak menyesuaikan diri gitu Mbak? Iya, jadi pertama kali COVID masuk di Indonesia, kemudian khususnya Yogyakarta gitu ya. Mm-mm. Aku udah mulai berpikir bagaimana nih kira-kira bisa berkarya melalui lewat rumah aja gitu. Nah, salah Rumah satu aja. caranya adalah memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Jadi misalnya Mm. eh, memang dari dulu aku suka banget film ya. Jadi bikin dance film, terus kemudian mendokumentasikan, kemudian aku share kepada masyarakat gitu. Jadi memang dari dulu aku punya habit untuk selalu membuat sebuah dokumentasi perjalanan tariku gitu. Dan memang pada akhirnya itu terasa sekali sekarang bahwa untungnya aku dari dulu memang suka melakukan dokumentasi itu, pengarsipan dokumentasi. Masipan. Ya. Nah, mungkin sekarang ini beberapa seniman akhirnya baru sadar bahwa pentingnya mengarsipkan dokumentasi melalui sebuah video gitu. Tidak hanya tulisan tapi juga sebuah video. Nah, akhirnya sekarang juga mereka melakukan adaptasi dengan membuat dance video atau mungkin share menarinya melalui media sosial gitu. Jadi memang biasanya kita seniman fokus kepada prosesnya gitu kan. Tapi sekarang kita bagaimana men-challenge diri untuk menemukan atau beradaptasi berkarya lewat rumah aja tapi tetap produktif gitu. Nah, jadi memang salah satu caranya kemarin aku membuat sebuah challenge workout, kemudian ada challenge menari karyaku, kemudian juga akhirnya kita melakukan kolaborasi-kolaborasi baik dalam seni baik 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 apa dengan beberapa seniman Yogyakarta maupun di Indonesia. Jadi memang pandemi ini menurutku malah menyatukan kita semua gitu deh. Sesama Iya. seniman. Jadi saling support karena kita merasa pada titik yang sama. Mungkin semua orang juga seperti itu gitu. Nah, terus juga sebagai ibu rumah tangga gitu kan biasanya eh, pagi di rumah kemudian siang udah beraktivitas di luar dan yang lain. Nah, ini challenge-nya sebenarnya bagaimana bisa tetap sehat dan waras walaupun cuma di rumah aja karena memang kan biasanya kegiatan anak-anak happy nih, happy di luar Iya. main di mana playground atau ke taman kebun binatang gitu. Tapi bagaimana kita sebagai ibu malah setiap hari ini main apa ya, hari ini main apa ya. Jadi kita belajar lagi tentang membuat membuat sesuatu yang ada di rumah untuk bisa jadi playground mereka di rumah, menjadi sesuatu Hmm. pembelajaran baru bagi mereka. Gitu sih, Dek Jauh. Wow. Berarti memang kok misalnya yang dirasakan sama seniman khususnya dalam dunia tari berarti cukup gede ya Mbak ya, cukup besar ya Mbak ya? Besar sekali karena memang Ya. aspek aspek pertunjukan itu adalah aspek di mana hal tersebut uh, berada pada titik setelah sandang pangan papan ya. Jadi memang Ya. ketika nanti pandemi ini selesai, kita pun juga akan tidak langsung bergerak gitu, tapi menunggu aspek dari ekonomi, kemudian kesehatan, sosial dan lain-lain, baru akhirnya nanti pertunjukan akan muncul lagi gitu. Jadi memang challenge-nya ketika pandemi ini seniman tuh berat banget. Apakah masih bisa berkarya selama di rumah aja atau fokus mencoba hal-hal baru di lain bidang kayak gitu. Kalau misal Mbak sendiri nih selama di rumah aja itu kegiatannya lebih didominasi oleh fokus di apa menghabiskan waktu sama keluarga atau ada juga berkaryanya nih Mbak? Didominasi Kebetulan itu. aku berusaha balance ya bahwa Hmm. kebetulan suamiku dipanggil untuk menjadi garda terdepan di Jakarta.
menjadi garda terdepan COVID di Jakarta karena suamiku adalah seorang dokter. Kemudian berarti posisinya di rumah adalah aku menjadi dua peran, ibu dan ayah gitu ya. Nah, memang kebetulan aku lagi nggak ada mbak. Biasanya kan ada mbak yang membantu di rumah, tapi alhamdulillah orang tuaku, ibuku, bapak juga, dan juga ada adminku di Mila Art Dance School bisa membantu untuk aku bisa juga terus berkarya gitu. Karena kalau memang aku nggak ada bantuan, aku nggak bisa melakukan kegiatan selain kegiatan rumah tangga itu jujur aja gitu. Kalau memang makanya ibu tuh sebenarnya butuh bantuan dari orang sekitar gitu. Nah, aku berusaha mencoba balance untuk tetap bisa ngurus rumah, terus kemudian melakukan hal-hal baru seperti kayak menata rumah, bertanam dan lain-lain. Yeah. Tapi juga aku nggak mau kalau aku stuck secara kreativitas. Pandemi ini membuat apa yang ada di pikiranku tidak terrealisasi gitu. Tapi bagaimana memilah dan memilih sesuai dengan ruang dan waktu. Nah, itu perlu sekali menjadi tagline bagi para seniman ataupun teman-teman nih di rumah gitu. Jadi kira-kira ide ini cocok nggak bisa digunakan ketika masa pandemi ini? Kira-kira perasaannya seperti apa? Apakah bisa dieksekusi gitu? Nah, pada akhirnya dari wishlist tahun 2020ku ada beberapa yang memang tidak bisa dilakukan di tahun ini, seperti misalnya melakukan pertunjukan secara live gitu, atau tapi ada beberapa yang masih bisa aku lakukan, misalnya di Mila Art Dance School kebetulan sekolah tariku kita selalu punya program workshop bulanan. Nah, kali ini kita membuat workshop itu secara online gitu jauh. Terus kemudian juga aku melakukan membuat sebuah respon atas kondisi saat ini melalui dance video yang aku share di Instagram dan juga YouTube gitu. Dan memang pada akhirnya mungkin dulu-dulu aku nggak pernah bisa bikin tutorial. Nah, sekarang nih karena cuma di rumah aja gitu, ketika anak-anak bisa tak titipin di eyangnya bentar atau mereka tidur, kita bikin tutorial ataupun misalnya challenge ataupun misalnya kolaborasi ataupun misalnya aku bikin program live Instagram juga bersama beberapa teman-teman yang memang dibutuhkan secara topik untuk bisa di-share ke teman-teman di media sosial kayak gitu. Nah Mbak, kan tadi kan Mbak Bila coba membalancekan ya, berarti juga ada sempat berkarya gitu, sempatin untuk tetap berkarya selama di rumah. Yap, benar. Nah, aku melihat ya kayak pada umumnya itu seniman dalam cari inspirasi itu dia perlu jalan-jalan keluar gitu Mbak, kayak ke tempat, ke pantai lah misalnya, kayak ke gunung, ke tempat alam-alam gitu supaya dapat inspirasi. Nah, ini kan di rumah aja nih Mbak. Nah, kalau misal Mbak pribadi nih, gimana cara Mbak cari inspirasi itu kalau misal dalam berkarya? Karena kalau misal kuliah konten Mbak jalan terus ya selama pandemi itu jalan terus, intens terus. Itu jadi gitu gimana? Sebenarnya jujur sih ketika pertama kali di rumah aja itu karena aku tipe orang yang traveler ya, dalam arti aku bisa dapet ide dari apa yang aku lihat, apa yang aku rasakan gitu. Dan aku cenderung tipe orang yang sering keluar rumah, bertemu orang baru setiap hari, kemudian ngobrol, sharing dan lain-lain. Nah, itu aku selalu dapat ide ketika aku melakukan kegiatan ataupun refleksi pergi ke alam gitu. Nah, terus kemarin itu sempat bener-bener aku nggak keluar rumah tuh 2 bulan sampai belanja sayur dan lain-lain tuh online kayak gitu loh, Dek. Dan itu jujur lebih boros sih sebenarnya karena belanjanya online. Nah, terus kemudian dari situ kebetulan sebenarnya pada akhirnya aku punya buku ide. Nah, di buku ide itu sebenarnya banyak banget ide-ide yang dari dulu belum aku realisasikan. Tapi nggak tahu kenapa aku nggak pingin konsep yang sudah aku tuliskan tuh lagi nggak pingin gitu. Jadi memang seniman ketika dia merasakan apa yang ingin dia bicarakan, maka dia akan punya energi lebih gitu. Tapi kalau kita punya konten tapi kita nggak pingin, itu pasti nggak akan jadi karya kayak gitu. Nah, berarti kemarin itu lanjut Mbak, lanjut. Nah, kemarin itu memang aku sempat pada titik kayak bangun pagi, mandiin anak, nyuci, nyapu, ngepel, masak, terus apa kayak gitu tiap hari, dan itu rutinitas itu malah membuatku nggak kreatif menurutku gitu. Jadi kayak
kok aku biasanya yang liar banget kok jadi tiba-tiba kayak gini doang nih kayak gitu kan. Terus akhirnya Monoton ya Mbak, itu aja terus ya monoton. diulang. Tapi aku salut sih sama ibu-ibu rumah tangga. Maksudnya sangat perlu diapresiasi karena mereka menurunkan ego untuk mengurus rumah tangganya gitu. Jadi ibu rumah tangga tuh bukan sesuatu yang kok cuma ibu rumah tangga itu stigma yang salah menurutku gitu. Tapi mereka mendedikasikan dirinya untuk orang lain itu adalah sebuah pengorbanan ibu menurutku. Nah, aku cenderung memang ketika rutinitas aku malah nggak punya ide, tapi akhirnya ketika suatu malam aku pengen banget meditasi dan waktu itu aku di studio, tidur di studio dan aku melihat sebuah pohon di depan depan studioku dan ya meditasi, kemudian akhirnya wah aku kok pengen banget ya nari hari apa pas bulan purnama, kemudian jam 12 malam gitu. Dan memang pada hari itu, hari Rabu tanggal berapa aku agak lupa, di Instagram ada catatannya. Itu pas bulan purnama dan ketika aku menari itu tentang refleksi diri, kenapa sih kok bisa terjadi pandemi ini, apa sisi positifnya yang bisa kita ambil kayak gitu. Dan akhirnya ternyata tiba-tiba hujan. Jadi anehnya adalah dari refleksi itu ketika hujan muncul berarti intinya saya sebagai saya disuruh melukat tuh dalam arti membersihkan diri, tidak hanya secara namun dalam juga, bahwa wah berarti memang ini waktunya untuk kita menjadi manusia kembali. Biasa kan kita sibuk dengan hingar-bingarnya dunia dan seni pertunjukan. Nah di situ kayak aku akhirnya nangis bahwa memang aku harus nge-charge diri lagi kepada pemilik alam, Tuhan Yang Maha Esa, kemudian juga dekat dengan alam. Kenapa aku di pohon, aku juga nggak ngerti, dan ternyata mungkin inspirasinya ketika aku menginjakan kaki di dekat pohon, energiku kayak kembali lagi gitu. Jadi memang aku sebagai manusia butuh nge-charge diri ke alam, entah di pohon, entah di laut dan gunung misalnya. Dek, sebentar ya, anakku tak suruh pindah biar nggak berisik. Oke, siap Mbak. Bunda. Bunda. Tara, maafkan Dek. Iya. Nah Mbak, berarti bisa dibilang kalau misal inspirasi itu kita dapatin nggak di tempat-tempat yang nggak kita duga juga ya, bisa juga gitu ya, di tempat yang nggak kita sangka gitu, momen yang kita nggak bisa prediksi bisa dapat inspirasi gitu ya. Tapi sebenarnya dimanapun kita bisa dapat inspirasi ya, maksudnya kayak udara, suara jangkrik, kemudian nadi, detak nadi gitu. Sebenarnya bisa sebenarnya dimanapun itu ada inspirasi. Alam selalu memberikan kita inspirasi. Namun ketertarikan hati itu nggak bisa dipaksa. Mungkin jauh lebih suka sesuatu yang kuliner misalnya kayak gitu. Ternyata aku nggak suka sesuatu yang kuliner. Aku suka sesuatu yang filosofis misalnya gitu. Jadi memang ketertarikan orang itu berpengaruh terhadap panggilan hati itu tadi. Jadi kenapa disebut ekspresi jiwa atau kreativitas dari seorang seniman? Itu karena itu panggilan dari hati ketika dia ingin meneliti dan ingin membuat karya itu. Berarti itu memang jujur atas apa yang dia rasakan. Kayak gitu sih, Dek. Berarti lebih, kok bisa menurut Mbak nih, aku udah perhatiin juga ya orang berkegiatan, tapi agak kosong gitu, rasa feel-nya tuh kurang dapat. Apa itu juga dipengaruhi dari ini ya Mbak, dari hatinya mungkin ketika dia berekspresi apa tampil di depan gitu, atau dia nampilin sesuatu gitu. Menurut Mbak gimana Mbak? Jadi aku punya beberapa teman yang memang melakukan kehidupannya atas dasar kata orang gitu ya. Jadi misalnya gini, aku juga pernah merasakan misalnya gini, ih kamu kok masuk jurusan tari sih gitu, emang mau jadi apa, emang dapat duit dari mana, emang ada prestisnya gitu, ataupun misalnya kan nggak ada masa depannya kayak gitu. Tapi kalau aku mendengarkan kata banyak orang, berarti aku nggak bisa jadi diriku sendiri gitu. Sementara ketika aku memilih diriku sendiri, walaupun di jalan sepi,
tapi aku mau berjuang dan aku mau melakukan apapun untuk bisa belajar terus dan terus untuk bisa tumbuh. Tapi ketika dia menjalani kehidupan tidak atas dasar apa yang dia mau atau menjadi dirinya sendiri, mungkin ada kalimat menjalani sesuatu dengan kekosongan. Itu sih. Oh, wow. Oke Mbak, tadi memang udah terlalu jauh mengarah, mungkin udah mulai jauh dari topik ya. Ini aku coba tanya lagi yang berkaitan lah dengan topik kita ya. Nah, ini kan Mbak berarti kan setelah menyesuaikan diri ya selama beberapa bulan terakhir lah ya, dengan physical distancing gitu-gitu ya. Dan saat ini udah mulai memasuki masa new normal nih. Nah, apa saja Mbak hal yang bisa dilakuin nih sama pemuda menurut Mbak Mila nih untuk tetap produktif di rumah gitu Mbak? Jadi yang pertama untuk tetap produktif di rumah adalah buat setiap hari itu buat wishlist apa yang bisa kamu lakukan selama di rumah aja. Contoh misalnya aku juga selalu bikin misalnya hari ini aku pengen masak apa, aku pengen bertanam apa, aku pengen apa gitu. Jadi yang biasanya aku nggak lakuin. Jadi aku belajar hal baru. Biasanya aku nggak pernah masak masakan Padang. Wah hari ini aku mau challenge diriku sendiri nih. Bisa nggak ya walaupun nanti gagal atau gimana, tapi aku mencoba sesuatu yang baru gitu. Terus kemudian dalam segi seni pertunjukan juga gitu. Aku memang berusaha semakin tua tetap menjaga semangat. Nah, karena memang yang paling susah adalah menjaga konsistensi. Seorang spesialis yang paling susah adalah bagaimana dia terus menjaga konsistensi untuk berjanji tetap berada pada pilihan hidupnya, itu pertama. Terus kedua, untuk tetap terus bisa beradaptasi. Misalnya mungkin sekarang lagi ininya TikTok gitu, berarti aku kenapa orang suka TikTok gitu, karena mungkin secara performance dia 15 detik atau setengah jam atau setengah menit atau 1 menit, jadi itu jadi refresh bagi seseorang. Jadi memang temukan sesuatu yang baru dalam tiap harimu selama di rumah aja. Kedua, langsung do it ketika kamu punya ide, jadi jangan suka menunda sesuatu yang memang kamu inginkan. Terus ketiga, jangan selalu mencari alasan aku nggak bisa, tapi aku pasti bisa. Nah, dari aku pasti bisa itu pasti kamu nanti menemukan cara untuk bisa membuat apa yang memang kamu inginkan gitu. Tapi memang kembali lagi kamu harus memilih, kamu mau jadi orang yang produktif atau cuma mau yang leyeh-leyeh. Tapi memang ketika ada rasa jenuh itu manusiawi sekali. Jadi nggak apa-apa ketika aku jenuh gitu, aku cuma mau diem aja nih berapa jam, tapi kamu challenge lagi, masa aku seharian diem aja nggak ngapa-ngapain, padahal besok aku belum tentu akan hidup lagi gitu. Jadi memang selalu tanamkan hari ini adalah hari terakhir dalam hidupmu gitu sih. Jadi kamu tidak akan menyanyiakan hidupmu untuk leyeh-leyeh aja, tapi istirahat perlu, cuma secukupnya aja gitu. Wow, ada kaitannya dengan refleksi diri juga berarti Mbak ya. Bisa aku perhatiin, karena kemudian kayak iya kan, kayak hari ini hari terakhir, berarti aku harus ngelakuin sesuatu lah yang bermanfaat lah minimal gitu. Nah, oke, Mbak. Nah, ini kan aku ada stalking Mbak ya, kayak ngelihat Mbak ngelakuin challenge ya nari Sri Kandi ya, panah Sri Kandi ya. Terus juga ada workout gitu kan. Nah, di saat pandemi ini, workout atau olahraga apa nih yang biasa Mbak Mila lakukan? Nah, tips and trick seperti apa yang supaya teman-teman di rumah tuh bisa menerapkan juga gitu? Jadi biasanya kecenderungan kita di rumah kan malah lebih makan banyak ya dibanding kalau jalan-jalan. Misalnya, wah nasinya daripada dibuang mending tak makan gitu, atau gimana, wah ada es nih atau apa, ngemil sambil nonton drakor misalnya kayak gitu. Susah stop Mbak, susah stop. Aku juga nggak suka drakor sih, tapi kan banyak mak-mak yang suka drakor tuh. Nah, kecenderungannya adalah gini,
kalau kamu intinya setiap hari kalau kamu mau punya energi positif adalah kamu harus bergerak. Entah mungkin dengan cara kalau sekarang mungkin lagi ngehitsnya bersepeda ya, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan gitu. Nah, intinya pokoknya kalau kamu mau menjadi pribadi yang positif itu perlu sekali olahraga karena dengan olahraga kamu akan mengeluarkan sebuah cairan ketenangan di tubuhmu endorfin aku lupa nama ininya di kedokteran ada sehingga pikiran atau lebih tenang karena kita dengan olahraga bisa jadi lebih bahagia gitu dengan bergerak. Jadi paling enggak kalau memang teman-teman di rumah aja itu lakukan minimal setengah jam setiap hari. Jadi memang beda ya. Mungkin kalau ya nyuci nyapu ngepel itu udah capek, tapi ternyata itu beda. Ketika melakukan kegiatan itu memang capek, tapi ketika olahraga itu memang ada apa yang ingin dilatih, misalnya kayak plank misalnya 5 menit, terus kemudian lari bolak-balik, kemudian misalnya push up atau misalnya sit up atau misalnya beberapa kegiatan yang memang gampang dilakukan di rumah gitu. Jadi memang biasanya aku melakukannya bisa dengan 2 cara. Satu, sendiri dengan melakukan pemanasan mungkin di YouTube ataupun di Instagramku juga aku udah share workout apa aja yang bisa dilakukan di rumah. Atau bisa ketika emak punya anak bisa bermain saga. Nah, itu adalah salah satu cara untuk tetap bergerak di rumah tapi juga bermain bersama anak gitu. Berarti bisa dibilang nggak ada alasan lagi ya untuk bingung gitu. Aku harus workout kayak apa sih kayak gitu ya. Karena udah tersedia gitu ya di internet, di YouTube gitu. Oke. Nah, Mbak. Bener sekarang tuh zamannya tinggal. Iya, di jari ya semua ya, bisa dicari apa yang mau gitu ya. Ini Mbak, ingin tanya juga, kan selama masa pandemi ini, apalagi pas di awal-awal ya, kayak berita corona, covid, gitu tuh sangat membanjiri media sosial nih ya. Nah, berita-berita juga buka TV juga dikit-dikit udah berita covid. Nah, kalau misal Mbak pribadi nih, gimana Mbak menyikapi terpaan negatif seperti berita atau apapun di medsos seperti hal-hal yang kayak gitu tuh kan membuat kita kalau misal aku pribadi ngerasain kayak lebih stres gitu ya, tertekan gitu, lebih cemas. Kalau misal Mbak menyikapinya gimana Mbak? Jadi memang di awal-awal dulu aku cenderung hektik gitu ya, hektik karena terlalu banyak membaca informasi atas COVID ini. Tapi kebetulan kan memang suamiku bergerak di kedokteran ya. Jadi memang kira-kira, Pak ini benar nggak? Pak ini enggak. Kamu harus baca jurnal yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi aku memang menghindari media sosial yang memang membuat hoak-hoak ataupun misalnya kiriman via WhatsApp keluarga yang malah bikin tambah sepaneng kayak gitu. Jadi memang bacaanku adalah bacaan memang dia atau tulisan yang memang memiliki jurnal yang dapat dipertanggungjawabkan kayak gitu. Terus yang kedua, aku menanyakan kembali nih fungsi dari tarik ketika masa pandemi ini. Gitu. Jadi ketika semua orang sharing tentang COVID gitu, di mana membuat stresor makin tinggi dan malah membuat imun kita turun, fungsi dari tarik itu sendiri adalah dapat memberikan referensi lain untuk bisa melihat konten yang positif gitu dengan cara bergerak. Nah, dengan bergerak, dengan menari, maka imun akan lebih kuat sehingga lebih bahagia kayak gitu. Jadi memang itu kembali lagi ketika kamu udah merasa stres, mending di stop dulu untuk membaca hal-hal yang kurang yang membuat dirimu malah makin stres. Tapi bacalah sesuatu yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi yang ngerem itu sebenarnya kita sendiri. Gitu. Ya berarti memang keputusan dari kita. Terserah kita mau kita lanjut baca sampai khawatir atau kita stop dulu, kita rem dulu ya. Iya, tapi daripada stres, mah aja mending belajar
mengerem apa namanya bacaan kita. Nah Mbak, ingin tanya nih pendapat Mbak nih terkait kayak sekarang akhir-akhir ini ya, selama pandemi ini, kan yang medsos yang naik itu Instagram dan TikTok gitu ya. Nah banyak itu kayak cover dance, cover make up musik, mungkin contohnya kayak Lati. Nah itu menurut Mbak sikap mereka dalam topik produktif itu gimana Mbak? Kebetulan aku juga lagi on the way, bukan cover ya. Aku lagi bikin ya cover sih, lagi bikin apa merespon lagu Lati ini. Jadi nanti mungkin beberapa hari lagi akan rilis videonya atas kolaborasi dari beberapa teman-temanku, dari videografer, singer, kemudian musik dan lain-lain gitu. Jadi menurutku malah hal tersebut perlu diapresiasi karena dengan mereka membuat sesuatu, entah dengan make up, entah dengan mungkin makan, mukbang, atau mungkin dengan TikTok gitu. Itu menurutku ada sesuatu yang positif yang mungkin mereka bisa lakukan di rumah saja gitu. Nah, daripada baca terus informasi yang makin membuat stresor, perlu membaca tapi tidak perlu terlalu banyak sehingga malah stres gitu. Nah, itu malah nggak apa-apa sih. Responku menurutku malah bagus. Berarti anak-anak muda kita memang sebenarnya perlu api kecil aja untuk bisa menjadi kreatif. Nah, sebenarnya pemerintah kalau misalnya membuat banyak api-api kecil, sebenarnya generasi muda bangsa kita tuh kreatif semua kok. Tinggal gimana nih dikasih api dikit nih, nanti mereka membara sendiri kayak gitu. Berarti ininya masalah pemantiknya ini ya untuk anak muda ini perlu dilanjutin lagi cari cara baru gitu supaya pemantik. Yes, kalau kemarin benar Lati banget. Ya benar. Jadi memang yang aku baca, misalnya kenapa banyak sekali anak muda yang kurang suka, tidak terlalu suka dengan tarian tradisi. Tidak banyak yang suka maksudnya, tidak banyak yang mendalami tarian tradisi karena mungkin secara komunikasi atau penyampaian tidak mengikuti cara anak generasi bawahnya. Nah, bagaimana PR-ku misalnya nanti mungkin makin tua, aku harus terus ngikutin nih kebaharuan bagaimana cara berkomunikasi dengan generasi bawah kita gitu. Nah, itu perlu dilakukan entah dengan sangat dengan berkomunikasi lewat YouTube atau mungkin bisa bikin sharing online atau apa. Jadi kita harus selalu upgrade gimana sih cara komunikasi yang baik kepada generasi bawah kita. Oh iya benar. Berarti memang dalam tradisi ini berarti salah satu pemicunya itu ya berarti Mbak ya? Ada apa ya? Tidak mengikuti selera anak muda cara menyampaikannya. Yes. Kurang banyak kan kurang berdampak besar. Sebenarnya kalau tradisi kita tuh sangat bagus sekali yang tidak dimiliki negara lain. Filosofinya, terus kemudian pendalamannya, spiritualnya dan lain-lain itu tidak dimiliki oleh negara lain dan mereka sangat appreciate terhadap negara kita dengan banyaknya ratusan suku, agama dan budaya di negara kita. Nah, cuma memang cara blow up-nya nih, kayak misalnya nih musik Lati nih kita ngomongin ya. Itu kan sebenarnya ada sindenan, kemudian ada tembangan gitu. Ketika di mix dengan sesuatu yang pop culture atau sesuatu yang beat off ya, atau beatnya cepet, itu kan jiwa anak muda banget ya. Nah, ketika di mix kan jadi bagus banget dan ternyata respon orang Indonesia itu bagus banget karena mereka sebenarnya rimakan budaya sendiri. Gitu. Oke, Mbak. Ini Mbak, ketika melakukan sesuatu kan, orang kan dipengaruhi oleh dorongan internal kan ya, dan eksternal gitu. Kalau menurut Mbak Mila, dorongan internal seperti apa nih yang bisa membantu seseorang agar bisa menerapkan hidup sehat gitu Mbak? Yang jelas, yang pertama dorongan internal kita kenapa harus hidup sehat adalah karena memang intinya seperti ini. Kita perlu mencintai diri kita dulu pertama sebelum mencintai orang lain. Nah, salah satu cara mencintai diri sendiri untuk tetap sehat, untuk tetap waras. Waras tuh secara psikologi juga balance antara jiwa hitam dan jiwa putih, istilah seperti itu. Sisi hitam dan sisi putih dalam diri kita gitu. Nah, untuk agar tetap
sehat adalah kita harus mencintai diri kita sendiri dulu dengan cara yang pasti kita akan berada hidup, lahir dan mati itu pasti gitu. Nah, mau mati dengan cara apa gitu? Apakah mati dengan cara bodoh karena makan Indomie terus setiap hari, atau misalnya sakit kaki karena kakinya bengkak karena kurang jalan kaki kayak gitu. Itu kan sesuatu yang memang salah kita sendiri karena memang kita tidak memperhatikan diri kita sendiri. Jadi dorongan internalnya adalah yang pertama self love, kedua ya menghargai diri sendiri, itu pertama perlu sekali. Terus dari eksternal, kenapa kita perlu melakukan pola hidup sehat ya? Pola hidup sehat. Lingkungan itu sangat berpengaruh sekali terhadap seseorang. Jadi misalnya ketika lingkunganmu adalah misalnya pengguna narkoba gitu misalnya, secara otomatis kamu akan terinfluence, walaupun misalnya kamu nggak pakai, suatu saat kamu akan punya kepikiran, wah rasanya gimana ya kayak gitu. Jadi memang lingkungan yang kalian pilih itu juga dapat berpengaruh terhadap gaya hidupmu ataupun pola pikir ataupun mungkin cara-cara pandang kalian gitu. Jadi memang nggak semuanya yang temenan dengan itu adalah itu. Tapi teman itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kalian memutuskan keputusan-keputusan yang akan kalian pilih ke depannya kayak gitu. Itu berpengaruh sekali sih. Jadi memang mulai dari pilih dulu ya. Mungkin secara eksternal bisa memilih teman-teman yang yuk ngajak suka olahraga. Gimana? Enggak, berarti memang dimulai dari self love ya Mbak. Itu kemudian dilanjutkan dengan lingkungan. Gimana Dek? Bentar. Tes. Iya, benar banget. Ya, benar banget. Ingin tanya juga nih Mbak, menurut Mbak, sekarang kan ini terkait yang tadi ada Mbak singgung juga ya, masalah sepeda gitu kan. Nah ini kan di Indo nih, selama masa pandemi ini banyak gitu yang suka naik sepeda buat olahraga juga gitu. Fenomena ini juga ada dorongan internal dan eksternalnya. Nah, kalau misal Mbak pribadi nih, bagaimana Mbak menanggapi fenomena ini Mbak? Menurut Mbak nih, apakah momen ini tuh termasuk seperti tindakan latah yang hanya sekejap atau sebuah tren gitu? Kalau aku lihat di beberapa kalangan temanku gitu, mungkin bisa disebut latah ataupun bisa disebut tren gitu ya. Tapi ketika tren itu memberikan dampak positif untuk menjadi lebih sehat gitu dengan pilihan bersepeda, menurutku nggak apa-apa, asal tetap memikirkan protokol yang ada yang sudah dibuat oleh pemerintah gitu. Misalnya kayak jarak bersepeda 2 meter, kemudian harus pakai masker, terus juga mungkin harus wajib pakai face shield, ataupun misalnya ketika bergerombol, tapi memang kemarin kebanyakan sekitar 30 orang, 15 orang. Nah, terus juga kemarin aku lewat Malioboro tuh malah pada nongkrong, terus nggak pakai masker gitu. Mungkin tren bersepedanya ataupun latah itu tadi, itu menjadi sesuatu yang positif karena mereka melakukan kegiatan fisik gitu, dan mungkin rindu ya, kalau biasanya kita nggak ada pandemi kan jarang bersepeda nih. Iya. Nah, karena jalanan sepi, orang cenderung jadi suka bersepeda. Nah, kalau dari sisi positifnya itu bersepeda sangat baik dan juga itu adalah salah satu cara untuk hidup sehat. Tapi kembali lagi ke personalnya, bagaimana mereka tetap ini nggak sih tetap harus melakukan protokol itu tadi sih. Nah, yang aku lihat adalah banyak sekali yang menyepelekan COVID, jadi mereka bersepeda terus nggak pakai masker gitu. Ya gitulah. Jadi memang kembali lagi ke personalnya gitu. Tapi nggak ada yang salah sama tren. Nggak ada yang salah, benar. Dan bersepeda tuh juga bagus, asal kembali lagi
mengikuti protokol itu. Pakai masker, jaga jarak ya. Iya, Nah, benar-benar. Kita ini udah masuk sesi tanya jawab nih Mbak. Kita coba Oke. lihat dari kolom komentar, mungkin ada penanya yang ingin bertanya. Bagi teman-teman yang ingin nanya, silakan komen ya teman-teman ya. Apa yang mungkin digalaukan, apa yang dibingungkan masih mungkin tentang terkait produktif itu gimana, sama Mbak Mila bisa langsung ditanyain. Halo semua, terima kasih sudah ikutan live Instagram bersama Yot Yogyakarta. Berarti Terima Mbak, kasih. kalau misal kayak Mbak pribadi itu project Mungkin yang ada dalam waktu dekat pertanyaan ini. dari teman-teman. Halo Mbak. Project dalam waktu dekat ini, aku sedang membuat workshop online. Jadi setiap seminggu sekali kita ada workshop via Zoom online di program sekolahku, Mila Art Dance School. Kemudian juga ini sebentar lagi kemarin kita kolaborasi dari beberapa seniman yang memang aku tahu riwayat kesehatannya dia di rumah aja. Itu ada makeup dari Lia Parao, hairdo-nya dari Jenny, fotografer Bang Rio Violet Eyes, Rio Parao. Kemudian ada videografer Mbak Uut dan Ersha yang dulu pernah menang di Festival Film Indonesia juga. Videografer atau sutradara wanita. Kemudian ada singernya, yaitu ada Kumala Maharani, adikku sendiri. Terus juga ada pemusik, komposernya itu ada Mas Bonang gitu. Jadi memang kita melakukannya dari rumah, tapi kemarin yang take video itu kita tetap menjaga protokol kesehatan sih. Berarti projectnya itu ya Mbak, termasuk yang latih tadi itu Mbak yang mau di cover sama Mbak. Iya, itu. Terus juga ini mau rencana mau bikin challenge lagi biar teman-teman tetap semangat di rumah. Nah, ini Mbak, ini dari yang tanya, dari Mbak Mutiara Srikandi. Mbak Mila, aku mau nanya, apakah menari itu skill khusus? Aku merasa kaku banget kalau nari atau dance sederhana. Apakah hal ini bisa dilatih atau latihannya itu gimana tuh? Apa gitu? Oke, mau tanya apa? Oke. Menurutku menari itu bukan skill khusus ya. Jadi memang ketika sebuah skill itu dilatih, jadi gini, ketika ini ada yang berbakat, kemudian ini tidak berbakat gitu. Ini ada darah keturunan penari misalnya. Satu lagi nggak ada darah keturunan penari, atau entah leluhur jauhnya dia memiliki tapi di keluarganya tidak ada yang penari misalnya seperti itu. Nah, ketika yang ini dia sudah dari kecil sudah berada pada lingkungan tari, kemudian yang ini baru mulai ketika misalnya SMA gitu. Tapi dia mengejar terus dan terus setiap hari melakukan pencarian ketubuhan ataupun teori ataupun mencari pengalaman baru dan tidak pernah berhenti. Menurutku, dan ini cenderung berhenti gitu atau cenderung malas karena sudah merasa bisa gitu. Menurutku malah akan lebih improve yang ini gitu. Jadi bagaimana kembali lagi ke orangnya. Sebenarnya siapapun bisa menari. Nah, namun yang dikatakan skill khusus itu tadi mungkin pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa ketika secara teknik kita sudah sama-sama bisa 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kembali lagi ke ruhnya, ruh dalam arti pencarian kedalamannya antara dia dengan Tuhan dan alam itu juga sangat berpengaruh atas energi, pembagian energi. Jadi misalnya orang nari, saya ada 2 orang menari. Oh, yang satu aku suka banget ya secara taksu, kalau dari bahasa Bali atau bahasa tari itu secara taksu kok dia pendalaman karakternya bagus sekali. Nah, itu yang satu lagi narinya bagus tapi biasa aja gitu. Nah, itu mungkin yang dikatakan skill khusus. Tapi sebenarnya ini bisa dipelajari dan didapatkan entah pada puluhan tahun kemudian gitu. Jadi memang kembali lagi, kalau tari secara teknik, musikalitas dan lain-lain itu bisa dicari. Tapi kembali lagi kepada energi itu tadi, itu perlu dilakukan pendalaman yang lain, tidak hanya secara fisik tapi juga kedalaman di dalam gitu. Berarti kalau misalkan orang nih ya Mbak, misalkan dia nari terus, tapi energi dia ya
biasa aja gitu, nggak ada cari kedalaman kayak Mbak bilang ceritain tadi itu dibanding dengan orang yang baru latihan dan energinya, maksudnya dia dibanding dengan yang si A tadi itu sebentar, cenderung sebentar latihan, cuman energinya tuh gede ya gitu, berarti lebih lebih ini ya Mbak, lebih muncul yang B ini ya Mbak. Mbak gimana, halo? Jadi kalau pencarian itu, pencarian apa taksu itu tadi, Mm-mm. ya halo, Lanjut Mbak, lanjut. aku masih ada suaranya nggak, Dek? Masih ada. Oke, jadi penari penari yang sudah metaksu itu ketika dia sudah dapat melampaui teknik, dalam arti udah nggak mikir lagi hafalan, kemudian secara musikalitas dia sudah sangat mengerti, oke, musik ini itu apa, musik ini itu apa, kemudian rasa. Jadi stepnya adalah pertama secara teknik dia sudah harus hafal teknik, kepenariannya juga sudah lewat, sudah dia babat habis. Kemudian yang kedua, secara musikalitas dia sudah nggak mikir lagi, dia sudah sangat hafal terhadap musik itu. Terus ketiga, secara rasa, secara ekspresi rasa, tidak hanya wajah, namun dari atas kepala hingga bawah kaki itu menjadi sebuah satu kesatuan dalam sebuah pertunjukan. Nah, dikembalikan lagi bahwa biasanya niat dari menari itu apa? Kalau niat dari menari itu sudah pada titik doa, itu mungkin taksu akan terbagi kepada, akan mengalir kepada penontonnya. Tapi kalau mungkin masih menghafal, oh tuh gapat manam jupan, ini apa ya abis ini ya, masih lupa-lupa seperti itu masih pada titik proses memulai gitu. Jadi memang taksu akan muncul ketika nanti proses perjalananmu panjang. Seperti Mas Didi Nitowo hingga umur puluhan tahun ini, sekitar 50 apa 60 ya. Itu Mas Didi gimana? 60-an itu dia menemukan taksunya sesuai dengan karakternya gitu. Jadi memang itu proses karya tari dan menari itu nggak gampang. Tapi bagaimana terus dicari dan akhirnya menemukan seumur hidup. Berarti proses itu nggak bisa kita patok-patokin ya Mbak ya, mau dia berapa lama gitu nggak bisa ya Mbak ya? Bener banget. Hmm. Oke Mbak, ini kita lanjut nih, ada yang tanya lagi Mbak ya. Dari Mbak Wulan Mailanis. Nah, Mbak Mila, tips buat meditasi gimana ya? Apalagi Mm-mm. masa-masa online ini sering ngerasa sumpek, Ya, butuh refresh diri sendiri. Nah, itu gimana Mbak menurut Mbak? Jawaban Mbak. jadi biasanya mungkin teman-teman yang muslim ataupun non muslim bisa melakukannya. Jadi setelah sholat gitu, kemudian kalian bisa dilakukan di kamar ataupun bisa dilakukan di luar rumah. Jadi mungkin di taman ataupun mungkin di bawah pohon gitu. Jadi memang eh, meditasi itu ketika kamu memang sangat butuh. Jadi ketika kamu merasa sangat sumpah atau merasa sangat sedih atau merasa sangat marah ataupun merasa sangat yang berlebihan, itu disarankan untuk melakukan refleksi itu sendiri. Dan refleksi itu punya caranya masing-masing. Jadi ada yang mungkin berbicara dengan dirinya di kaca ataupun mungkin hanya terdiam, kemudian eh, apa namanya, berdiam kemudian berdoa kayak gitu. Jadi memang punya caranya sendiri-sendiri. Nah, tips meditasinya adalah kembali lagi, eh, semua orang merasa pada titik yang sama saat ini gitu. Nah, bagaimana kembalikan lagi berpikir tentang apa yang bisa kita ambil, sisi positif apa yang bisa kita ambil dari masa ini gitu, bahwa kita harus belajar lagi, bahwa kemudian ya hidup itu cuma sebentar, mau mampir ngombe kayak gitu. Terus jangan lupa bersyukur kayak gitu. Jadi jangan pernah membandingkan diri kita terhadap orang lain gitu, bahwa kapan sih kita merasa cukup gitu. Nah, itu perlu sekali pengereman diri atau sadar akan kita harus bersyukur pada titik ini masih diberikan nafas, masih diberikan minum,
masih diberikan uang walaupun cuma 5.000 di dalam dompet kayak gitu. Jadi memang akhirnya meditasi itu menjadi ruang pemaknaan untuk bersyukur atau cukup dan menikmati hari ini gitu. Merasa bersyukur, berada pada saat ini, merasa cukup gitu ya Mbak. Ini ada yang nanya Mbak lagi dari Mas Berlian. Mbak Mila, aku mau nanya, nari sama dance itu sama nggak sih? Nari sama dance itu sama kalau dalam kosakata kamus ya. Jadi dance itu kan menari. Tapi juga kembali lagi menari yang seperti apa. Nah, pemaknaan dari nari itu sendiri ada berbagai macam pemaknaan. Nari itu adalah sesuatu tubuh yang bergerak ataupun menari itu adalah kehidupan. Jadi orang kalau nggak nari itu nggak hidup gitu. Atau menari itu adalah doa. Atau menari itu adalah ungkapan ekspresi. Gitu. Atau menari itu dapat panamjupan. Hanya sekedar bergerak. Atau menari itu adalah yang penting happy. Gitu. Jadi memang pemaknaan dari kata tari sama dance itu bagi tiap orang memiliki banyak makna. Tergantung dari fungsi dan tujuan orang tersebut menari. Beragam ya, nggak bisa, belum nggak ada yang saklek gitu ya, artinya apa gitu ya. Iya benar. Ini Mbak ada yang tanya nih di YouTube Mbak Mila, Halo adakah Mas tutorial Rianto. di YouTube Mbak Mila, adakah tutorial latihan menari untuk pemula? Karena mau ikut sanggar latihan kayaknya untuk ngadap untuk waktu. Mungkin aku harus bikin ya bahwa kayak misalnya olah tubuh untuk pemula itu mungkin kayaknya di masa pandemi ini aku perlu sekali membuat konten-konten bagi pemula. Nah kemarin sih anak panas Sri Kandi akhirnya aku membuat sebuah tutorial anak panas Sri Kandi yang memang sebelumnya aku nggak pernah buat gitu. Jadi memang akhirnya responnya alhamdulillah baik dan nanti mungkin kedepannya aku harus bikin tutorial itu karena memang ternyata banyak sekali yang butuh tutorial itu gitu. Tapi memang karena ibu-ibu ini kerjaannya banyak, kalau ngedit sendiri agak pusing. Jadi nah, jadi memang sebenarnya butuh bantuan teman yang bisa berkolaborasi untuk mengedit YouTube-ku itu gitu. Nah, ini lanjut Mbak. Ya. Mas apa nih Mbak Gandhi ya? Di Sekar. Nih Mbak Mila mau tanya nih, gimana cara paling efektif untuk bisa terus berlatih menari di tengah pandemi ini? Soalnya kalau aku nih, kalau udah di rumah jarang bisa mengoptimalkan waktu latihan. Nah gimana nih Mbak? Cara mengoptimalkan, aku juga mungkin belum pada posisi sangat optimal seperti sebelum pandemi ya. Kalau sebelum pandemi kan memang aku ada tujuan dalam arti misalnya oke, aku 6 bulan lagi akan mementaskan karya. Berarti aku harus optimal nih tiap latihan. Nah, mungkin yang perlu kita lakukan adalah latihan ini bertujuan untuk apa gitu. Jadi misalnya kayak aku mau ikut nih acara kementerian pentas di rumah gitu. Otomatis kan aku harus konsepnya apa, gerakannya seperti apa, propertinya aku apa. Jadi memang all out kayak gitu. Nah mungkin Gandis bisa melakukan kalau workout misalnya perut tuh biar nggak gendut nih masa nari ada kiwir-kiwirnya atau misalnya biar tetap kenceng nih. Jadi harus ada tujuannya. Jadi kalian punya set goal sendiri melakukan kegiatan itu di rumah agar kalian semangat gitu. Jadi intinya kalau yang lain bisa kok aku nggak bisa gitu sih. Jadi bisa membuat goals rulesnya ketika selama di pandemi di rumah nih udah harus bisa apa. Kayak misalnya aku melakukan split handstand yang tadinya aku nggak bisa lakukan, tapi ternyata emak-emak yang berat kayak aku ini latihan dan akhirnya bisa gitu. Jadi memang kita harus punya goal sendiri-sendiri sih yang memang harus didapat ketika pandemi ini, mumpung di rumah aja kayak gitu. Oke, serasa udah jawab semua pertanyaan. Semangat ya Gandhi. Kita akan tutup obrolan sama Mbak Mila. Mbak Mila, terima kasih banyak ya Mbak udah nyempatin waktu buat sharing-sharing bareng kita. Sama-sama. Dapat banyak insight baru nih dari Mbak Mila malam ini.
Semoga Mbak Mila sehat dengan keluarga, sehat selalu. Terima kasih Mbak Mila, sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah Dejau, dadah Yot Yogyakarta. Dadah. Terima kasih.